Terima kasih Pak Ketua, Pak Wamen dan pejabat utama di lingkungan Kemenkumham. Saya ingin klarifikasi, ya mohon penjelasan aja Pak, supaya saya bisa nangkap maksudnya ini. Soal pembinaan hukum, tadi sudah disampaikan oleh teman saya juga Pak Hinca dan Pak Tobas. Pak Tobas, Pak Hinca sama. Jadi sudah mulai kompak ini aku lihat ini Pak Tobas sama Pak Hinca ini. Jadi udah sinyal-sinyal kekompakan itu sudah mulai muncul ya Pak Tobas ya. Soal desa sadar hukum, ya substansi saya dukung sekali kalau bisa ada HAM-nya juga. Tapi kalau boleh saya ingin tahu 6.000 desa itu di mana saja. Siapa tahu ada di kampung saya. Dan juga ini di masa silam Pak Tobas. Saya tidak mau kasih tahu di zaman Menkumhamnya siapa. Dilaporkan di sini juga, desa sadar hukum sekian banyak. Saya tanya di desa aku juga ada, disebutlah desa-desa. Setelah kami cek ke lapangan, ternyata desa-desa yang disebutkan oleh Yang Mulia Menkumham tadi tidak pernah ada. Jadi banyak desa fiktif. Jadi catatan saja Pak Wamenkumham, desa 6.000-an ini benar ada atau enggak? Sebelum kita lacak gitu loh. Jadi jangan, sebab mohon maaf, zaman begini ini tidak bisa kita percaya, kan begitu Pak Tobas? Jangan-jangan hoaks ini. Ya, oleh sebab itu, sebelum lebih lanjut itu mungkin baik kita saling terbuka di sini, apakah memang desa itu ada, atau mungkin salah juga jumlahnya, atau ada tapi salah jumlahnya. Kalau memang ada ya kita selesaikan dengan baik-baik. Maksud saya kalau ada yang fiktif itu ya kita selesaikan dengan baik-baik. Kemudian yang kedua, saya juga sependapat dengan apa yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Jenderal Adang Dorojatun mengenai Bank Senturi itu. Kita tentu saja sangat mendukung kejar itu sampai di liang lahat. Dan dilaporkan kalau bisa. Dan yang kedua, kita juga memohon yang lain-lain juga. Jangan hanya ini. Maka kalau yang hanya yang ini yang semangat sekali, sedangkan yang lain tidak begitu semangat, maka kami yang lain juga mempertanyakan, ya ada apa ini? Kemenkumham tidak ada angin, tidak ada hujan, semangat sekali dia kerja yang ini. Tapi kok yang 5 yang lainnya itu kok diam-diam aja? Ada apa sebetulnya? Kan begitu. Nah, itulah yang saya bilang, penegakan hukum itu ya adil lah. Belum lagi nanti kita tanya misalnya, kok yang ini kok, bagaimana dulu cerita teman-teman kita dulu yang menghilang begitu saja, kan begitu.
Banyak sekali. Jangan sampai kerbau di depan mata tidak kelihatan, tapi apa yang nun jauh di sana, kuman yang nun jauh di sana, nampak sekali di depan mata. Jadi kita mendukung sepenuhnya, tapi kalau bisa jangan hangat-hangat tai ayam, dan kalau bisa semuanya. Kemudian yang ketiga, itu dulu yang masalah di imigrasi. Yang dulu SIM Kim itu bagaimana nasibnya, Pak? Apa masih jalan kah? Sebab saya dengar masih ada lagi mau dibikin sistem aplikasi lagi yang baru, security airport itu. Lalu kita kerjasama dengan negara antar berantah. Lama-lama sistem keamanan negara kita diserahkan kepada asing. Begitu Pak, yang di imigrasi itu. Nah, ini perlu juga kita tahu. Di sini banyak sekali ini bidang keimigrasian ini menurut saya penting sekali Pak Wamen, sekali. Karena ini soal mobilitas penduduk, soal security, para penumpang juga. Keluar masuknya narkoba ini ya di sini juga. Dan sebagainya, dan sebagainya. Masuknya teroris juga di sini. Kita ingin tahu lebih jauh soal itu. Kemudian yang terakhir, saya sangat setuju soal bangunan hukum ini, tapi apakah masih ada itu BPHN, Pak? Badan Pembinaan Hukum Nasional di Kemenko masih ada ya? Lama nian enggak kedengaran. Saya pikir sudah dihapus dulu. Enggak kelihatan juga kerjanya. Apa masih yang dia bikin sekarang apa, Pak? Menko BPHN ya, BPHN dulu. Masih ingat dulu. Saya enggak tahu masih ada atau enggak, itu mudah-mudahan masih ada. Enggak, anggarannya ada, tapi maksud saya, masih ada. Oke, baik kalau. Produk hukumnya apakah mungkin ada kajiannya apa atau apa, perlu juga kita tahu. KUHP saja belum selesai-selesai, ya mudah-mudahan tahun ini bisa tuntas itu Pak. Terima kasih banyak Pak Ketua, Pak Wamen. Baik, terima kasih Pak Bedi Kaharman. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Johan Budi.